warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang SD Negeri 20 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Marta Susanti, calon guru penggerak angkatan 10. Pada siang hari ini saya akan izinkan saya untuk memaparkan budaya positif. Yang dalam hal ini adalah tugas kami sebagai guru penggerak pada modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan budaya positif. Jadi budaya positif ini mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar ya, bukan sering mendengar lagi karena di SD 20 kita sudah melaksanakan budaya positif ini secara rutin seperti kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, itu juga termasuk budaya positif. Nah, dan yang kedua, banyak lagi budaya positif yang telah kita terapkan di SD Negeri 20 Muara Enim. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan terkait tentang kedisiplinan. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira Bapak setuju tidak tentang pertanyaan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bagaimana pendapat Bapak Ibu terkait pertanyaan pertama? Ibu Rumi setuju tidak Bu Rumi? Tidak. Oke, Bu Rumi tidak setuju tentang pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kenapa Bu Rumi tidak setuju? Karena ya, sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah. ya, jadi Bu Rumi tidak setuju karena kita disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di kelas. Jadi hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa itu tergantung apa dan kondisi kita saat kita mengajar. Dan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah Bapak Ibu setuju tentang pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Bagaimana menurut pendapat Ibu Rizka? Menurut saya belum tentu. Jadi bisa tidak tergantung dengan situasi yang kita lakukan di dalam kelas. Oke, baik, terima kasih Bu Rizka, bagus sekali. Jadi pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa itu juga tergantung dengan situasi dan kondisi kita. Jadi belum tentu kita memberikan hadiah terhadap siswa itu meningkatkan prestasi mereka, ya. Jadi untuk yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Benar tidak kira-kira kita sebagai guru, setiap siswa ada masalah kita harus memberikan solusi? Bu Mega, kira-kira bagaimana Bu Mega? Bisa iya, bisa tidak. Ya, bagus ya. Jadi tidak harus kita ini sebagai guru setiap siswa ada masalah kita harus memberikan solusi. Misalnya kita bisa menanyakan keyakinan kelas, terus bisa membuat siswa itu sendiri menemukan solusi atas permasalahan yang mereka buat. Nomor 4, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira setuju atau tidak Ibu? Bu Seri setuju? Tergantung dengan ininya apa dengan situasinya. Ya, jadi Ibu Seri juga berpendapat bahwa guru berperan sebagai teman bagi siswa itu juga tergantung kondisi. Karena tidak harus kita ini sebagai guru boleh kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai teman, dan boleh juga kita memberikan batasan-batasan. Oke? Ya, lanjut ya. Nah, apa itu kira-kira
budaya positif perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang kita terapkan di sekolah. Nah, di sini ada beberapa inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama, poin pertama itu ada disiplin positif. Poin kedua, motivasi perilaku manusia. Dan yang ketiga adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah posisi kontrol seorang guru. Baik, kita akan membahas tentang poin pertama, yaitu disiplin positif. Nah, di sini ada cobalah buka. Sini ada genggaman tangan. Jadi cerita di sini ada si A dan si B. Si A ini, tugas si A adalah mengepalkan salah satu tangan. Sedangkan si B berbagai cara, bagaimana caranya agar tangan si A ini terbuka. Kenapa dia ingin membuka tangan si A? Karena si A ini memegang kepalan tangannya yang sangat kuat. Dia memegang suatu rahasia ataupun kekuatan yang ada pada dalam dirinya. Sedangkan si B ini kita ilustrasikan sebagai rekan kerja kita. Jadi si B ini mencoba segala cara untuk membuka kepalan tangan kita. Jadi si B ini boleh membujuk, boleh menghardik, dan boleh mengintimidasi kita untuk membuka kepalan tangan kita. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu berada di posisi yang A? Apabila teman Bapak Ibu sedang memegang sesuatu yang penting dan berharga di dalam hidup Bapak Ibu, sedangkan rekan Bapak Ibu ingin membuka sesuatu yang berharga tersebut, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Ingin membuka kepalan tangan atau tetap tertutup? Ibu Arlin? Apa pertanyaan? Pertanyaan, jika Ibu Arlin di posisi yang A, Ibu Arlin sedang mengepalkan tangan sebuah tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bu Arlin. Sedangkan rekan kerja Bu Arlin, si B, menggoda Bu Arlin, menggelitik, bahkan menawari uang agar Bu Arlin bisa membuka kepala tangan. Kira-kira Bu Arlin tergoda atau tetap mengepalkan tangan? Kalau seperti ini tergantung situasi. Kalau yang kami makanan atau berupa yang dibutuhkan orang lain, ya saya anggap ya kasihlah ke orang lain lah. Kalau saya tidak membutuhkan, jangan seperti itu saja. Jadi dalam kondisi kalau tadi genggam kuat karena posisinya mempertahankan, jadi bisa ya juga bisa tidak, tergantung keadaan. Baik, terima kasih Bu Arlin. Jadi Bu Arlin memposisikan diri bagaimana sesuatu itu terjadi pada Ibu Arlin. Misalnya sesuatu itu kurang penting bagi Ibu Arlin, maka Bu Arlin akan membuka. Tetapi apabila sesuatu itu penting bagi Ibu Arlin, maka tangan Bu Arlin akan tetap dikepalkan. Nah, di sini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama kita stimulus respon dulu. Realitas kebutuhan kita sama. Ini menurut kita ya. Sedangkan teori kontrolnya, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan kebutuhan kita seperti ini, kebutuhan orang lain juga seperti ini. Kita tidak boleh karena tidak itu di luar kekuasaan kita. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi kenyataannya pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan hal gambaran kita dengan gambaran orang lain. Mungkin saya melihat ibu saya seperti ini, mungkin juga Bu Rizka berbeda pandangan dengan saya. Dan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini tidak bisa kita merubah seseorang agar sama pandangannya dengan kita. Sedangkan teori kontrol yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan kita berpandangan seperti ini, orang lain harus berpandangan seperti kita juga. Dan yang keempat, itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Terutama saya pribadi, saya sering sekali melihat sesuatu yang buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi pada kenyataannya, di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi sesuatu yang salah itu belum tentu, sesuatu yang buruk itu belum tentu yang salah. Itu pasti memiliki tujuan tertentu. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda pada teori kontrolnya. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Biarpun kata Bu Alin tadi, sekuat apapun kita memegang sesuatu yang penting bagi kita, tapi kalau kita tidak mau membuka, itu ada pada diri kita. Jadi jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini juga hampir sama. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena mengontrol diri kita, hanya kita yang bisa. Mengontrol orang lain juga diri mereka sendiri yang bisa. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi pada kenyataannya, teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau kita berpikiran menang atau kalah, ya kemungkinan ada dua, kalau tidak menang ya kalah. Tapi kita ubah ke teori kontrol, yaitu model berpikir menang, menang, dan menang. Kalau kita berpikir menang dan menang, mindset yang ada di dalam diri kita, ya kita pasti menang. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, baik, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif sini anak itu melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran yang dia miliki, tanpa kita berikan sogokan, berikan hadiah, ataupun kita kasih ancaman dan hukuman. Baik, di sini ada nilai-nilai kebijakan universal, itu sangat berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Ini profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Di sini ada perilaku, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan. Jadi motivasi yang ini masih belum sempurna. Sedangkan yang ketiga, kita menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi itu lebih naik level lagi dari 1, 2. Ya, itu yang ketiga lebih maksimal dibanding 1 dan 2. Tapi sebenarnya ini juga belum sempurna. Baik Bapak Ibu, karena suasananya makin tegang, kita rilekskan dulu ya. Kita ice breaking dulu. Semuanya boleh berdiri. Oke, baik Bapak Ibu, Ibu-ibu, maaf. Boleh ikuti semua Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, silakan. Saya gitu, Bang.
Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Jadi ketiganya ini akan kita bahas dan tiga-tiganya ini ada perbedaan. Yang pertama akan kita bahas yaitu hukuman. Jadi hukuman di sini yaitu sesuatu yang menyakitkan, baik itu menyakitkan fisik maupun menyakitkan perasaan. Di sini hukuman sudah mungkin kita sebagai guru sekarang tidak lagi menggunakan hukuman yang secara fisik, tapi kita menggunakan hukuman secara verbal, yaitu dengan kata-kata kasar kepada siswa. Nah, untuk konsekuensi di sini adalah konsekuensi sesuatu yang harus terjadi atau tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi konsekuensi di sini lebih baik daripada hukuman, yaitu kita memberikan kesepakatan terlebih dahulu kepada siswa sebelum kita memberikan konsekuensi kepada siswa. Sedangkan yang terbaik adalah cara restitusi. Nah, cara restitusi ini kita menyelesaikan masalah untuk perbaikan siswa ke depan. Nah, di sini dapat kita simpulkan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana. Jadi sifatnya satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, ataupun kata-kata kasar. Jadi hukuman ini tidak mungkin kita rencanakan dari jauh-jauh hari kita akan menghukum anak. Jadi tidak mungkin kita hari ini berencana, oh besok aku ingin menghukum si A, si B, dan si C. Jadi hukuman ini mendadak ataupun tidak terencana. Misalnya ada siswa yang datang terlambat, itu kita kalau kita ingin memberikan hukuman, jelas di hari tersebut, hari siswa itu terlambat, kita pasti memberikan hukuman. Ini yang dinamakan hukuman yang tidak terencana dan bersifat satu arah, itu kita yang menentukan hukuman. Kalau dia bersifat dua arah, itu konsekuensi, kesepakatan. Sedangkan konsekuensi di sini bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru ataupun sekolah. Jadi kalau konsekuensi sudah kita rencanakan terlebih dahulu sebelum kita memberikan konsekuensi terhadap siswa. Dan yang ketiga, ini yang lebih baik daripada hukuman dan konsekuensi, ada restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, dan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan mereka bisa menguatkan karakter mereka dengan lebih kuat. Nah, tentang konsekuensi dan hukuman, di sini ada beberapa pertanyaan. Kita akan membahas dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini konsekuensi atau hukuman? Apa Bu Asli? Hukuman. Oh ya. Baik, kata Bu Asli, mencatat 100 kali di dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, ini merupakan hukuman. Ya, benar sekali ya. Karena di zaman sekarang jarang sekali kita menghukum siswa itu mencatat sampai beberapa halaman, karena kita ingin memberikan efek jerah pada siswa. Tapi yang kita dapatkan bukan efek jerah, tapi kebencian siswa ataupun rasa dendam siswa terhadap kita. Dan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Bu Ana? Oke, hukuman, bagus. Jadi lari mengelilingi lapangan itu tidak ada hubungannya dengan terlambat hadir ke sekolah. Jadi kita bisa menyelesaikan ketika ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kita bisa menyelesaikan melalui segitiga restitusi. Jadi kalau kita suruh mengelilingi lapangan, cak mana lagi dia nak belajar kalau lalu ngosong. Dan yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu Serta? Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, kalau menurut saya itu konsekuensi, karena memang itu untuk kepentingan dia juga ya. Apa dan arti kata ketika mereka melakukan kesalahan atau misalnya dalam konteks itu mencoret meja tulis, ya mereka sendiri yang harus membersihkan. Terima kasih Bu Marta. Iya,
bagus sekali peserta, suaranya merdu sekali. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi benar sekali membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini bukan sebuah hukuman, tapi ini adalah sebuah konsekuensi. Karena anak-anak tidak bisa kita biarkan dia mencoret meja temannya, kita biarkan saja, oh ya nak, tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Mungkin kita bisa memberikan, walaupun kita menyelesaikan segitiga secara restitusi, kita bisa memberikan pemahaman kepada anak bahwa apapun perbuatan salah yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Ini konsekuensinya setelah dia mencoret meja tulis, dia membersihkannya, itu konsekuensi, jadi bukan hukuman. Dan keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu kira-kira konsekuensi atau hukuman. Ibu Mina? Hukuman. Oke, bagus. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ibu Herlina, kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa Ibu Herlina bisa mengatakan ini hukuman? Oke, baik, terima kasih Bu Marta. Mengapa berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu menurut saya itu adalah suatu hukuman, ya. Bagaimana siswa ketika dia di depan kelas sendiri mengangkat satu kaki, jadi bagaimana efeknya ke siswa itu sendiri. Jadi untuk kedepannya itu akan membekas bagi siswa tersebut bagaimana dia diperlakukan di depan teman-teman satu kelasnya seperti itu. Bagaimana luar biasa, mungkin saya juga pernah mengalami itu seperti itu, ya. Pernah terlambat tanpa ditanyakan. Kalau zaman dulu kan mau sekolah itu susah untuk taksi, tidak ada taksi. Jadi ketika saya datang ke sekolah terlambat, bagaimana perjuangan kita untuk sampai ke sekolah itu. Jadi langsung ketika kita tahu dia terlambat, langsung disuruh ambil sapu itu disuruh duduki, sapu lidi itu suruh duduki, tapi tidak boleh sapu itu rusak. Jadi posisi kita jongkok seperti ini. Jadi bagaimana saat itu peristiwa itu sangat membekas sampai sekarang seperti itu. Jadi kita dipermalukan tanpa ditanya apa penyebab dari kita datang terlambat tadi. Jadi posisinya sama seperti itu. Menurut saya itu adalah suatu hukuman yang akan membekas bagi siswa itu sendiri dan tidak akan pernah dia menyadari itu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Terima kasih Bu Marta. Baik, keren sekali Bu Herlina. Jadi berdasarkan pengalaman Ibu Herlina juga yang pernah dihukum oleh gurunya sewaktu sekolah, itu sangat membekas di dalam diri kita. Sama halnya dengan pertanyaan pada nomor 5, ya. Jadi siswa itu apabila kita kasih hukuman fisik maupun non fisik, itu pasti membekas dalam diri mereka. Seperti layaknya kita SD dulu dikasih hukuman secara fisik terus. Jadi siram pakai air. Kalau saya dulu juga banyak sekali ke hukuman-hukuman fisik yang terjadi pada diri kita. Selanjutnya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Kira-kira ini ada hubungannya tidak membersihkan WC terhadap merusak pensil teman? Saya rasa ini juga hukuman, ya, karena tidak ada hubungannya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ini ada cara yang lebih baik, yaitu mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Jadi kesalahan mereka lakukan mereka perbaiki, dan kita sebagai guru juga bisa memberikan alternatif solusi yang lebih baik lagi daripada membersihkan WC. Apalagi ada SD, tidak mungkin kita hanya merusak pensil teman, dia harus membersihkan WC. Ya, untuk yang terakhir, lari keliling lapangan ketika terlambat 10 menit saat jam pelajaran PJOK. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, Bu Mina? Itu menurut saya konsekuensi. Karena saat pelajaran PJOK dia terlambat 10 menit. Jadi kebijakan dari guru olahraganya untuk lari itu sesuai dengan olahraga. Oke, bagus sekali. Jadi keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK itu juga termasuk konsekuensi. Karena kita lihat ini pelajarannya PJOK. Kalau pelajarannya misalnya bahasa, ini juga tidak cocok digunakan untuk
guru ya, masa menghukum keliling lapangan gara-gara tidak bisa membaca puisi misalnya. Tapi kalau dia keliling 10 menit saat jam pelajaran PJOK dia terlambat, ini boleh kita lakukan karena melatih mereka pemanasan juga, ya kan Bu Rumi, benar? Benar. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa kira-kira kita sebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Bu Mega? Boleh Bu Mega, silakan. Menurut saya, kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama di dalam kelas antara guru dan siswanya, sedangkan peraturan di kelas hanya peraturannya sudah dibuat dan anak-anak tinggal mematuhi peraturan tersebut. Oke, luar biasa sekali. Coba kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi mengapa itu kita sebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini adalah sesuatu atau kegiatan yang kita buat secara bersama-sama. Jadi antara dua belah pihak, ada guru dan juga ada siswa yang menyepakati. Sedangkan peraturan kelas ini dibuat hanya satu arah. Jadi guru yang hanya membuat peraturan kelas, benar kata Bu Mega tadi, siswa hanya mematuhi peraturan yang sudah kita buat. Jadi ibaratnya ini kita egois kalau sebagai guru, kita hanya memberikan peraturan tapi tidak berdiskusi dulu dengan siswa. Ya, seperti itu Bu Seta. Nah, ini yang dibahas oleh Bu Mega tadi. Benar sekali ya, kesepakatan antara guru dan siswa. Dan yang kedua itu biasa dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah ini kita warga sekolah yang membuat, tapi keyakinan kelas itu antara guru dengan siswa. Jadi untuk prosedur pembuatan keyakinan kelas, kita semua sudah membuat keyakinan kelas masing-masing dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini sudah kita laksanakan di SDN 20 Muara Enim. Jadi tidak saya bacakan lagi ya Bapak Ibu, karena kita semua sudah menerapkan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Bahkan keyakinan kelas ini sudah kita lakukan setelah beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Dan yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan kelima adalah manajer. Baik, kita akan bahas secara satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu posisi sebagai penghukum. Di sini posisi sebagai penghukum menghardik, menunjuk, berkaca pinggang, membentak, hukuman fisik maupun verbal. Jadi tipe penghukum di sini adalah berkaca pinggang, membentak. Jadi kalau kita menghukum siswa itu lebih identik dengan mata yang melotot, menunjuk-nunjuk, dan suara yang berteriak. Jadi kalau kita beda dengan pembuat rasa bersalah. Jadi penghukum di sini lebih kasar dari pembuat rasa bersalah. Jadi hukuman di sini bisa fisik maupun verbal. Mungkin fisik jarang kita temukan, tapi verbal ini sering kita lakukan. Contohnya misalnya kita berkata kasar kepada siswa, itu adalah salah satu bentuk hukuman verbal. Nah, ini dampaknya anak menjadi pendendam, seperti yang Bu Asmi katakan tadi ya. Yang kedua, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Jadi kalau kita seringan menghukum anak, akibatnya ini tadi, siswa ini tidak menyukai kita. Mungkin ada rasa dendam dalam dirinya karena dia telah dipermalukan atau telah dihardik atau telah dilecehkan identitas mereka. Jadi tipe penghukum ini, kalau menurut fasilitator yang kami ini di program grup penggerak, tipe penghukum ini tidak relevan lagi kita gunakan di zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin tipe penghukum ini masih bisa kita gunakan. Misalnya kita dihukum karena terlambat disebat pakai bambu, itu membuat efek jerah kepada kita. Jadi untuk perbaikan ke depan kita lakukan. Karena kita sering disebat pakai bila tadi,
yang membuat kita memperbaiki kesalahan kita tadi. Tapi jangan coba-coba kita pakai di zaman sekarang. Jadi zaman sekarang sudah sangat berubah, zaman serba canggih. Jadi kita mengucapkan kata kasar saja itu bisa berdampak negatif bagi kita, apalagi kita menghukum secara fisik, ya. Nah, dan kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini lebih naik level dikit dibanding tipe penghukum. Jadi dia suaranya lembut, namun menyalahkan siswa. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Jadi seolah-olah guru itu orang yang paling menderita seumur hidup. Nah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik. Saya mungkin sebelum masuk guru penggerak, saya sering sekali menggunakan pembuat rasa bersalah. Karena menurut saya tipe penghukum ini tidak relevan, saya pindah ke pembuat rasa bersalah. Karena menurut saya pembuat rasa bersalah itu dengan nada yang rendah itu saya kira baik sekali. Tapi ternyata setelah masuk guru penggerak, pembuat rasa bersalah ini nomor 2 yang paling tidak baik dilakukan. Ya, jadi perbedaannya, kira-kira ada perbedaan tidak antara penghukum dengan merasa bersalah? Ada ya? Kalau penghukum ini identik dengan kata-kata kasar, menunjuk, melotot, dan menghardik. Tuh. Tapi kalau membuat rasa bersalah, ini tadi suaranya lembut. Iya. Kalau suaranya lembut tapi membuat siswa merasa bersalah, nah itulah namanya tipe pembuat rasa bersalah. Dampaknya ada juga. Tidak ada yang tidak ada dampak. Nah, dampaknya membuat siswa merasa bersalah. Jadi ketika kita membuat siswa merasa bersalah, mereka itu rendah diri dan menarik diri. Maksudnya mereka itu tidak bisa lagi percaya diri ya, karena kita sudah mematikan rasa percaya diri mereka. Nah, selanjutnya itu guru tipe kontrol sebagai teman. Guru ini bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Sebenarnya ini lebih naik level lagi dari pembuat rasa bersalah. Ini level yang paling rendah tipe penghukum. Level yang naik lagi itu pembuat rasa bersalah. Kita naikkan lagi ke tipe teman. Sebenarnya tipe teman ini ada juga baiknya, tapi ada juga dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya ini murid bergantung pada satu orang. Jadi kalau terlalu keseringan kita berikan posisi kita sebagai teman, itu membuat mereka menjadi manja. Nah, seringkali mereka tidak ada batasan dengan kita. Jadi mereka itu menganggap kita ini teman mereka. Sering saya dulu kejadian itu siswa gelayut di leher, gantungan. Oleh saking nganggap itu sebagai temannya. Siap ke itu kota. Nah, jadi itu ya, kalau kita tidak memberikan batasan, itu tadi mereka menganggap kita sebagai teman. Ada sering juga mereka megang bau kita ataupun memeluk kita, boleh memeluk, tapi kita kasih batasan-batasan. Karena merasa seumuran. Iya benar sekali Bu Septa. Mungkin murid itu merasa kita seumuran, jadi dia menganggap kita sebagai teman. Jadi ini dampaknya ini tadi, siswa tidak mandiri karena terlalu tergantung dengan kita. Baik. Nah, kita lanjutkan ke level yang selanjutnya. Ini adalah tipe pemantau. Tipe pemantau ini lebih baik dari tipe teman tadi ya. Jadi ini tipe pemantau, nada bicara dan ekspresi datar. Identitas berhasil, pemantau tetap memantau siswa saat diberi sanksi. Jadi dampaknya menghitung hadiah hukuman yang diberi tanpa melihat nilai kebajikan. Jadi pemantau ini sebenarnya bagus, tapi ada dampak negatifnya juga. Jadi tipe pemantau ini sebenarnya kita memantau siswa dalam pembelajaran. Siswa itu memberikan respon yang terhadap kita, tapi mereka ingin mengerjakan sesuatu apabila kita pantau, apabila kita lihat. Tanpa kontrol kita, ini tadi mereka tidak kadang lalai ataupun tidak mengerjakan sesuatu. Nah, mereka ini tidak sepenuhnya mandiri karena di saat kita tidak ada, mereka lalai, tidak mengerjakan sesuatu, tidak mengerjakan PR kata Bu Rumi tadi.
Iya, karena kata guru tadi. Nah, dan yang terakhir inilah tipe kontrol yang paling maksimal atau tipe kontrol yang paling baik kita terapkan di kelas, yaitu tipe manajer. Tipe manajer ini adalah suara netral, jadi kita bisa menyesuaikan nada suara kita terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Apabila memerlukan nada tinggi, kita tinggikan, tapi bukan berarti kita marah. Apabila kita menggunakan nada rendah, kita rendahkan sesuai dengan apa yang akan yang kita sampaikan. Kedua, tercipta identitas positif atau kita berhasil. Ketiga, mengajukan pertanyaan bermakna yang restitusi segitiga tadi. Jadi kita ajukan pertanyaan bermakna dulu untuk siswa. Sudah itu kita bantu siswa memecahkan masalah. Dampaknya, nah ini dampaknya ini dampak positif. Kalau yang tadi dampaknya negatif, sedangkan manajer ini adalah dampaknya positif. Yang pertama, murid mandiri. Yang kedua, peserta didik memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tanpa, kalau yang ini tadi sebenarnya hampir berdekatan dengan yang ini. Tapi yang ini, kalau tidak kita pantau, tidak kita awasi, siswa itu lalai ataupun tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas. Dampaknya tadi tidak seperti mandiri. Tetapi kalau yang ini, siswa itu sudah memecahkan masalah secara mandiri. Jadi ini sangat kita anjurkan untuk posisi kontrol kita sebagai manajer di era sekarang. Nah, oke Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan? Jadi yang mana yang termasuk tanya dulu ya, yang tadi yang kita golong itu kan, golong di pemantau, manajer segala macam tadi. Nah itu kalau zaman dulu ada segi positif, ada segi negatif. Kalau kita tidak kekerasan, zaman dulu tidak akan belajar. Nah, tidak itu zaman sekarang bagaimana menanamkan kepada siswa dan sebagai manajer tadi. Kalau saya ya di situ ada belum tersampai sebenarnya. Baik, Bu Rumli, terima kasih. Jadi Bu Rumli menyebutkan tadi kalau zaman dulu pembelajaran yang kita lakukan kalau tidak dipaksa, tidak dihukum, itu tidak akan berjalan dengan baik. Ini termasuk di posisi guru sebagai penghukum tadi. Sebenarnya kalau di zaman dulu Bu Rumli ada posisi positifnya tipe penghukum ini. Itu di zaman dulu. Iya, kalau di zaman dulu saya merasakan juga ada sisi positifnya, walaupun banyak sisi negatifnya. Apa sisi positifnya? Ketika Ibu Rumi misalnya dihukum oleh guru dengan kekerasan fisik, maka Bu Rumi akan berubah. Misalnya nekat apabila Bu Rumi dihukum karena Ibu Rumi selalu telat datang ke sekolah, dipukul oleh bapak dan ibu gurunya, maka hal tersebut menjadi motivasi dalam diri Bu Rumi untuk perbaikan ke depannya. Tapi sisi negatifnya tentu ada, Ibu Rumi tidak akan melupakan kejadian tersebut. Dan sisi positifnya di zaman dulu, wong tua udah ada yang ngaju kalau kita dapat kekerasan fisik. Iya, zaman dulu. Benar sekali. Jadi zaman dulu contoh Ibu Rumi ini kan wongnya yang pintar-pintar, wong hebat-hebat, dapat pukulan keras dari bapak ibu guru di zaman SD dulu. Tapi sekarang nggak bisa lagi Bu Rumi itu. Ya, walaupun dampak negatifnya Bu Rumi teringat, tapi dampak positifnya ada sedikitnya. Lalu kita tidak bisa ngadu sama orang tua. Dulu kalau kita dapat hukuman oleh guru kekerasan fisik, kita ngadu sama orang tua, kita yang kena marah. Nah, jadi kita tambah rajin, walaupun kita dendam tadi kan, kata Bu Elina masih teringat sampai sekarang. Nah itu mungkin Bu Rumi. Nah untuk penerapan posisi manajer, kata Bu Rumi bagaimana di zaman sekarang? Ya kita bergoyang dulu Bu Rumi, dari penghukum kita naikkan dulu ke pembuat rasa bersalah. Jangan dulu kita dari penghukum ke manajer. Susah itu Bu Rumi, tidak konsisten mungkin kita. Jadi kita dari kita suara keras, kita turunkan dari suara lembut dulu Bu Rumi. Sudah itu kita naikkan sebagai teman. Seperti Bu Septa kan menganggap bahwa siswanya sebagai teman. Jadi kita naikkan levelnya sebagai teman.
Selanjutnya kita naikkan sebagai pemantau. Baru kita usahakan posisi manajer ini. Ya, seperti itu Bu Rumi. Ada yang minta sepatu nih, seperti apa? Ya, Ya, karena ke manajer tadi, kalau kelas rendah nggak terima sebagai teman. Ada yang ngurung-ngurung, ada yang minta kotak botol, ada yang minta sepatu. ya tidak apa-apa itu Bu Rumi, Bu Boyo. Tapi kasih batasan-batasan. Jangan kita biarkan mereka tanpa batasan-batasan. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman boleh, tapi kita kasih batasan-batasan terhadap mereka. Jangan sampai mereka menganggap kita teman seutuhnya. Padahal kita ini muridnya. Ya Bu Rumi? Ya, Ya baik, terima kasih Bu Rumi. Sekarang kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Itu seru. Kira-kira ini penguasaan apa? Penguasaan tentang kesenangan. Karena di sini sudah jelas, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Yang kedua, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah mungkin ini Ibu Rumi tadi sering kejar-kejaran dengan siswa misalnya karena siswanya sayang dengan Ibu Rumi. Jadi Ibu Rumi sering main kejar-kejaran dengan siswa. Ini kira-kira kebutuhan apa Bu Rumi? kasih sayang. Nah benar sekali, kasih sayang. Dan yang ketiga, ini aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Kira-kira itu penguasaan ya tentang apa? Kebutuhan? Pengen di pengakuan. Dia pengakuan kayak Ya, pengakuan atau penguasaan. Jadi dia pengen menunjukkan bahwa aku ini hebat. Sama kayak kita. Ini kan kebutuhan dasar manusia. Murid ini tidak jauh dari kita. Mungkin kita ini yang menunjukkan bahwa kita ini hebat, tapi bukan zamannya lagi sekarang. Kalau zaman SMA itu serba aku pintar, aku hebat, aku cantik dan aku lain sebagainya. Nah, di sini yang terakhir aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kira-kira kebutuhan apa itu? Bu Mina? kebebasan. Iya, kebutuhan kebebasan. Karena dia di sini posisinya aku bosan belajar. Jadi mereka butuh kebebasan. Nah, satu lagi Bu Ana, Nah, jawabnya tanya apa? Ini tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini Guling lah situ. Ibu Erna. Kita segitiga. Dikit lagi. Ya. Yuk. Oke. baik Bapak Ibu, kita akan membahas pembahasan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana cara kita menyelesaikan masalah untuk perbaikan siswa ke depan. Yang pertama, kita akan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini, kita tenangkan dulu siswanya, lalu kita berikan saran kepada siswa bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Misalnya ada siswa yang datang terlambat, kita katakan bahwa pada siswa membuat rasa bersalah, nama kesalahan itu adalah hal yang biasa. Jadi kita tidak akan membuat siswa itu merasa bersalah. Dan yang kedua adalah validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya dulu kenapa alasan siswa itu datang terlambat. Jangan langsung kita hukum membersihkan WC ataupun berkeliling lapangan seperti yang soal yang sudah tadi. Jadi dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tanyakan alasan mereka kenapa datang terlambat, kita tanyakan keyakinan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang mereka langgar? Terus bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah tersebut berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya
kita akan tonton video mengenai segitiga restitusi serta cara penyelesaian segitiga restitusi yang akan dilakukan di kelas kita nantinya. Nah, setelah video ini selesai, baru kita akan selesai ya Bu Rumi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleiser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah.
bangga bisa bersahabat dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Nah, barusan kita menyaksikan penyelesaian masalah segitiga melalui segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu lihat tadi penyelesaian masalah yang menerapkan segitiga restitusi itu dapat membuat siswa menyelesaikan masalahnya sendiri dan membuat siswa lebih kuat menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Baik Ibu-ibu, di sini kegiatan restitusi ini sudah kami terapkan di kelas. Yang pertama, Ibu Kiani menerapkan segitiga restitusi dengan permasalahan siswa yang sedang bertengkar. Jadi Ibu Kiani menyelesaikan permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi. Dan yang kedua, saya sendiri, saya menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan siswa yang sering datang terlambat. Jadi saya juga menerapkan melalui tahapan-tahapan segitiga restitusi. Begitu juga dengan Ibu Eva Martina juga sudah menerapkan segitiga restitusi di kelasnya dengan permasalahan siswa yang sering mencontek. Ya, baik. Nah, Bapak Ibu, terima kasih. Ini adalah akhir dari pemaparan saya. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu guru semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir di kegiatan kita pada siang hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan apabila ada perbaikan untuk masa yang akan datang untuk sekolah kita perbaiki. Namun apabila ada kesalahan kita tinggalkan di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum